Hai guys, kami Barokah Studio. Pada kesempatan hari ini kami akan mengulas kesenian berokan Indramayu dan sejarah Indramayu tradisional. Berokan adalah kesenian khas Indramayu dan sebagian wilayah Cirebon. Seni ini demikian oleh seorang yang bertindak sebagai pemain inti dengan menggunakan pakaian yang terbuat dari karung boni ditambah dengan injuk dan serpihan tambang dan kaca. Sejarah kesenian berokan menurut tuturan riwayat yang diwariskan secara turun-temurun di kalangan senimannya, berokan adalah warisan Pangeran Korowelang atau Pangeran Mina, seorang penguasa Laut Jawa di wilayah Cirebon dan Indramayu. Namun terdapat pula tuturan yang juga diwariskan di kalangan seniman berokan bahwa berokan merupakan kreasi Mbahku Sangkan atau Pangeran Cakrabuana ketika menyebarkan syiar Islam di wilayah Galuh, sebagaimana yang dilakukan oleh para wali dalam menyebarkan agama Islam menggunakan pertunjukan sebagai media syiar Islam ditunjukkan agar dapat mudah diterima di lingkungan budaya pada saat itu. Ada pendapat bahwa kata berokan berasal dari kata barokahan, keselamatan, namun nampaknya keterangan tersebut hanya sebuah kirata bahasa Sunda yang artinya dikira-kira namun tampak nyata. Sebuah gejala yang umum terjadi di dalam penamaan jenis seni rakyat. Bentuk kesenian berokan yang dekat dengan bentuk-bentuk mistis dari binatang seperti buaya, wajahnya raksasa dan lain-lain menunjukkan adaptasi budaya pada saat tersebut. Pertunjukan berokan ini sangat populer di wilayah Cirebon dan Indramayu. Pada awalnya dilakukan sebagai bagian dari upacara ruatan dalam menanggulangi pengebluk, epidemi, penyakit, ritual saat menempati rumah baru, dan lain-lain. Namun, dewasa ini pertunjukan berokan sudah jarang sekali dijumpai, dikatakan hampir punah. Tidak seperti tari topeng yang sekarang sudah banyak sanggarnya sebagai revitalisasi budaya. Pertunjukan berokan diawali dengan talu dan kidung dalam bahasa ibu Indramayu atau Cirebon, dilanjutkan dengan tarian berokan yang lambat perlahan-lahan untuk kemudian menjadi naik turun bergairah. Pertunjukan berokan akan lebih menarik lagi apabila pertunjukan berokan dikaitkan dengan upacara tertentu. Biasanya dilakukan kirab sawan, yakni upacara penyembuhan atau untuk keselamatan dan keberkahan. Kirab sawan dilakukan setelah sesajen dan persyaratan lainnya lengkap. Ada pendapat lain selain menurut tuturan sejarah di atas berdasarkan hasil pendataan dan wawancara dengan beberapa tokoh seniman Indramayu. Diketahui seni berokan lahir pada masa Prabu Parikesit menjadi Raja Amarta. Pada saat Prabu Parikesit menjadi Raja Amarta, keadaan negara diambang kehancuran, gangguan keamanan dan wabah penyakit terus berdatangan. Prabu Parikesit merasa kebingungan untuk mengatasinya. Setelah beberapa lama berpikir, akhirnya Prabu Parikesit menemukan strategi untuk mengatasi hal ini. Maka dipanggillah seorang putranya dan diperintahkannya untuk membuat sebuah lukisan hutan beserta isinya yang dipasang di perbatasan kerajaan Amarta. Strategi ini ternyata berhasil menghalangi musuh, maka kembali Prabu Parikesit menyuruh seorang putranya untuk membuat lukisan laut beserta isinya. Makna yang terkandung dalam kesenian berokan adalah beberapa makna yang dapat disimpulkan dari pertunjukan berokan ini. Maka mistis, yaitu sebagai media penolak bala yang menjadi awal mula fungsi berokan. Dengan pertunjukan berokan dipercayai bahwa bala telah ditolak dan dipercayai akan mendatangkan kebahagiaan.
Makna sinkretis karena berokan digunakan sebagai media dakwah pada masa awal penyebaran syiar agama di wilayah Cirebon. Makna universal karena berokan memiliki kemiripan bentuk dengan barongsai dan celin dari Tiongkok, makhluk-makhluk naga dari Eropa. Pemirsa, mungkin itu saja yang kami berikan kepada kalian sejarah berokan yang hampir punah. Mari kita simak videonya.